wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ilmu Gibah. Iya, yang segala ilmunya penuh dengan kegibahan. Iya. Chaos lah, penuh dosa ini. Gak bagus. Ya, parah sih ini. Parah, men. Parah. Yaudah. Oke, tema kita apa hari ini? Katanya sih mau masuk ke kuliah offline lagi, mau tatap muka lagi. Wah, parah sih itu. Oh parah, bukannya seneng. Kenapa? Ada problematika kehidupan apa Anda? Nggak bisa tidur. Nggak bisa kuliah ditinggal tidur ya? Iya, nggak bisa tidur, nggak bisa dapat internet gratis lagi. Tapi kalau di rumah terus nggak dapat duit. Iya. Oh, iya juga. Kemarin saya kerja, cuma berhenti. Sedih. Itu. Parah sih itu. Iya. Ya faktor jadi dari part time ke full time sih. Tapi gimana sih enaknya? Enaknya mana sih kuliah offline sama online? Oh, gua sih mending offline sih sebenarnya biar kita lebih ke Bisa tidur. Bisa gerak. Iya, enggak. Oh, offline maksudnya ya. Maksudku offline. Oh, offline. Itu lebih bisa gerak ke kampus. Biar nggak mager. Iya, biar nggak mager terus kayak lebih terpacu untuk datang ke kampus. Karena kalau kuliah online itu terus terang ya, kadang sering miss jadwal kuliahnya karena alasannya ketiduran mas macam itu tuh. Bukan cuma mahasiswa ya, kadang-kadang dosennya ada. Iya sih. Astagfirullah, maaf saya telat. Kuliahnya diganti ya. Sering terjadi. Ya, Sering terjadi di kota-kota besar. Nah, quote by Ridwan. Oh iya. Dari Ridwan. Kalau ente gimana, Ji? Gimana ya, transisi online offline sebenarnya enaknya yang paling enak tuh ya ketemu teman lagi, nongkrong bareng gitu kan, belajar bareng lagi, bagi-bagi informasi lagi segala macam, Gibah bareng. Terus ya enaknya kita lebih masuk materinya, materi dari dosen lebih masuk, dosen tidak ada alasan sibuk atau segala macam itu ada gitu loh. Kebanyakan nih kan juga kalau misalnya dosen kalau dosen di online ini kan juga bikin naik darah lah ya, tahu sendiri materi kadang-kadang nggak kesampaian ya, tahu lah dosen bikin naik darah kemarin siapa kalau semester 4 kita kemarin sama semester 4. Wah, banyak sih kalau itu. Banyak sih. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung, Dit. Banyak lah, coy. rata kanannya banyak. Rata kiri. Coy. Kanan. Kalau ente tinggal di Arab emangnya. Apa-apa kanan. Kalau rata kanannya dikit, rata kirinya yang banyak. Nah iya. Rata-rata dosen juga astaga. Ini udah pernah dibahas di podcast sebelumnya. Tiba-tiba ujian. Iya. Tiba-tiba ujian, tugas. Nggak masuk, nggak ada kelas, nggak ada dapat materi, tiba-tiba UTS, UAS doang. Iya. Udah. Atau enggak kayak kemarin. Kayak kemarin di semester 4 dosen nggak usah sebut mata kuliah namanya ya. Nggak usah lah, nanti jadi perbincangan. Datang ke podcast Ilmu Gibah Iya. Wadaw. Parah sih itu. Iya. Datang cuma ngasih tugas, terus dibilang itu jadi absensi lah. Harusnya nih kan nilai tugas ini kan buat tugas bukan buat absensi. Ini rezim absen nih kalau kata dosen. Seharusnya ya gitu, tugas ya buat tugas. Nilai tugas itu ya buat nilai tambahan, bukan presensi. Karena kan sedang online gitu loh. Jadi kita diekspektasikan untuk sampai mengerti. Nah, iya, gimana kita paham kalau dosennya kayak gitu? Maka dari itu. Gue bintang tamu ya? Iya, ikutan lagi. Oh iya. Iya. Gitu ya. Gimana apanya nih? kuliah offline? Tapi mending itu sih, mending dosen kita lah ya. Mending dosen kita daripada gue mau cerita nih sedikit ya tentang adik gua SD nih. Nah itu gurunya tuh cuma ngasih tugas doang tanpa ngajarin adik gua gitu kan. Secara kita harus bayar per bulannya untuk SPP lah segala macam itu harus bayar LKS segala macam dan
gurunya hanya ngasih tugasnya berdasarkan LKS yang udah ada di situ. Jadi dan nggak dijelasin sama sekali, dan itu kebanyakan jadi orang tua yang ngerjain, bukan muridnya sendiri, malah anaknya. Adik gue juga kayak gitu masalahnya. Sebenarnya kan dia kan ambil IPA SMA ya, dan IPA itu kan juga harus dijelasin bener-bener kayak fisika itu rumusnya gimana sih, terus matematika peminatan. Itu gue ngeliat muka adik gue tuh sampai kayak kusut gitu loh, sampai kebingungan. Sebentar. Oke. Sebentar, boleh tinggal bentar dulu. Gue mau ambil rokok. Minta rokok. Gue ada satu pertanyaan nih. Ini kalau sama guru-guru SD nih ya, kalau guru-guru SD nih setahu gue kadang-kadang, terutama guru olahraga itu ngasih tugasnya tuh aneh-aneh. Jadi dari antara adik-adik kalian, siapa tahu ada yang pernah disuruh renang di atas kursi gitu, jadi ya emang udah mulai aneh aja dengan sistem begini gitu. Semuanya hancur ini. Pendidikan pun juga kita ya cuma seadanya aja. Cuman kayak dapat informasi ini, oh ya udah, cuman nggak dijelaskan maksud dari informasi itu apa gitu. Iya sih, tapi kalau untuk guru-guru olahraga sih menurut gua itu memang wajar sih, kayak dia minta muridnya itu olahraga dengan menirukan gaya ini itu mungkin 1-2 orang tua mungkin tahu ya caranya gimana karena udah pernah mempraktekkan hal itu. Cuman masalahnya kalau keterkaitannya sama ilmu matematika atau fisika atau ya semata pelajaran lainnya lah yang menggunakan bimbingan itu ilmu itu eksak. Wah, parah sih. Harus orang-orang khusus itu yang sih. memang benar-benar terjun di bidang itu. Itu benar. Dan semua orang tua nggak mungkin bisa. Mungkin ada. Tapi beberapa doang, nggak banyak. Orang tua gua ngajarin adik gua tuh pusing. Yang matematika gitu kan pusing dia. Ya, ada kasihan aja. Ntar ujung-ujungnya lempar ke abangnya biasanya. Iya. Abangnya gua mohon maaf. Salah lempar berarti. Itu parah sih itu. Iya. Tapi kalau matematika masih bisa dikit lah. Nah, itu juga jadi terkadang gue malah ngepikir kayak kenapa sih gue harus bayar SPP? Karena selama pandemik itu yang ngajarin adik gue belajar itu ya gue. Jadi setidaknya kan gue dapat gaji dong. Potongan gaji ya kan dari mereka ya kan, setidaknya kan gitu. Iya. Kalau enggak lebih baik bayarnya ke itu ruang guru. Nah, mending bayar ruang guru ada yang ngajarin ya kan. Bener. Itu kan dia ada mentornya. Iya. Video ini tidak sponsori oleh Ruang Guru. Cuma masalahnya kan bedanya karena ruang guru itu nggak ngeluarin nggak ngeluarin kayak ijazah ya. Nah, jeleknya itu cuy. Ruang guru biasa bayar ya. Itu biasa itu karena bimbel sih ya, karena bimbingan belajar kan beda hasilnya. Nggak bisa ngeluarin ijazah sembarangan, kecuali kalau emang dia tersertifikat sebagai homeschooling. Kalau homeschooling kan masih ada juga. Bisa sih itu bisa. Tadi yang dia ngejelasin ngomongin apa? Gua ketinggalan tadi. Mana tuh, J? Gimana, J? Ini nggak sih yang ilmu kayak misalnya olahraga gitu bisa di ituin? Iya, itu yang tadi. Kalau olahraga ya masih bisa karena gini loh. Kalau kita ngelihat kayak posisi gambar atau video itu kan kita masih bisa otomatis ngikutin gitu loh. Gak mungkin kalau misalnya kayak itu nggak memungkinkan juga kalau misalnya pakai platform kayak Google Meet, Zoom gitu-gitu kan. Nggak mungkin. Susah juga mau HP atau laptop. Gurunya taruh mana? Ya kali bawa laptop ke lapangan. Iya, terus 1, 2. Kocak. Parah sih itu. Itu marah itu. Enggak benar kalau ntar dikira anak SD main Bigo. Kita main Bigo, Pak. Ya itu salah satu keluh kesah sih sebenarnya di orang tua. Kadang tetangga gue juga ada yang ngeluh kadang. Wah, ini segala tugas SD ini malah dikerjain sama orang tuanya yang pusing gitu kan. Jadi sedangkan orang tua gue malah nggak dapet itu persenan dari sekolah, kan aneh gitu. Orang tua gue juga kayak gitu ngomong. Sampai cerita ke gua gitu kan. Masalahnya ya bener, kita udah diajarin gitu kan. Gak dapat apa-apa. Iya. Ya ujung-ujungnya
ya cuma dapat nilai gitu. Orang tuanya nggak dapat apa-apa, ya paling SPP juga masih tetap nggak ada potongan. Dan yang bikin hancurnya lagi itu pada saat ujian. Nah. Semua siswa bisa nyontek buku. Yo, Itu. Dan apalagi nanya Google. nggak mungkin semua siswa itu jujur Nah, ya, nggak kondisi mungkin. seperti ini. Nah, iya. Bener. Yang mana materi yang disampaikan itu nggak begitu jelas ditangkap oleh siswa, sedangkan siswa dituntut untuk dapat nilai yang bagus. Nah, iya. itu. Ya dari nih, Ji duluan Ji. Enggak, gue ada omongan. Gue menyetujui, soalnya begini. Kita sebagai mahasiswa ini sekarang gini, UTS UAS gampang. Kita kalau misalkan nggak ada yang nggak ngerti atau gimana, kita bisa nanya temen segala macam. Kita bisa kerjasama gitu-gitu. Padahal ujian kan untuk apa ya? Untuk mengetes Melatih. di mana diri kita tuh. Ya. Iya, bukan melatih. Lebih Mengukur tepatnya kemampuan. Kemampuan. Kita tuh mengukur kemampuan. Kalau lu ngelatih ya lu ngerjain LKS dulu juga udah cukup sebenarnya. Nah, iya. Kalau melatih Ya gini loh, apa ya? Bener tadi kan kalau ujian itu emang harusnya nggak nyontek gitu loh. Dan itu diterapin di sekolah adik gua. Jadi gimana ya? Pas ujian itu jadi on cam dan itu pun juga masih kurang efektif sih. Kalau nggak salah nih juga adik gua itu juga orang tua gua juga disuruh kayak open meet gitu, open zoom. Jadi itu isinya orang tua sama guru buat mantau anak-anaknya masing-masing gitu loh. Itu sebenarnya masih efektif, cuma rada kurang sih. Pas penangkapan di enggak sih. Kalau gini, kalau misalkan kita mau ngomongin ya seberapa efektifnya diawasin begitu dengan ujian, lah di bawah itunya dia bisa aja kan nengok bawah, tahu-taunya bukan nengok ke soal malah nengok HP nyari jawaban gitu kan bisa. Ya, itu bisa kejadian. Tergantung posisi kamera juga Iya. sih. Nah iya, yang pas itu tuh kayak di sampingnya ini loh, samping muridnya gitu loh. Jadi kan dia juga rada susah untuk gini kan. Dan kebanyakan juga ujian jadi open book. Kebanyakan ujian jadi open book gitu loh. Yang harusnya close book. Jadi kayak tugas latihan. Nah, iya. Kayak tugas biasa malahan dan tapi rata-rata ya nilai Hanya ujian sebuah besok. harusan yang harus diisi. Iya. Gini aja deh, kita ujian UTS UAS yang berbasis nulis. Kita kerjasama bareng-bareng asli. Emang gak efektif sebenarnya karena kita rata-rata nggak paham. Kayak ente nih, statistik. Nah, semua ada Iya, rata-rata. Kayak Arif nih kan statistik juga apa ya, kadang-kadang juga masih minta jawaban gitu ya, kita buka-bukaan aja lah. Terus gua juga apa ya, Gue gak pernah tuh minta statistik ke kalian. ente beda jurusan. Ente Bapak. beda jurusan. Iya. Maaf. Karena ente juga ini kan basicnya juga dari IPA kan. Nah, Kalian aja nggak ada yang pernah minta gue kanji, gimana sih? Aduh, iya gua tahu soalnya lu kan mampus saya kalian kena kanji. lu kayak apa ya, istilahnya lu emang bisa Jepang tapi ada kelemahan di kanji. Dan gua juga Iya, gitu. jujur aja gua ngelihat buku kanji lu juga waktu di Jakarta kan, apaan ini? Susah banget. Ini dibaca apaan? Gue kalau Jepang beda genre bos. Beda genre ya, beda Lebih, genre. lebih ke makanan Dari maksudnya. bos. Oh iya. Makanan maksudnya. Sushi ya, sushi. Positif. Ramen, udon gitu-gitu. Oke. Mentang yang dengerinnya malam, jangan Salah server. salah server. Tapi apa ya? Kalau di lingkungan kuliah juga, kalau yang ujian-ujian gitu emang bener kan rata-rata dijadiin open book kan? Iya. Dan boleh kerjasama. Dibolehin kerjasama nggak sih sebenarnya kita? Gue soalnya Sebenarnya nggak boleh. Sih nggak boleh, nggak boleh. Cuman dengan ada Sebenarnya nggak situasi boleh, kayak gini, cuma kita kan melawan itu, melawan aturan. Memanfaatkan situasi. Iyalah. Ya, iya. Ya itu. Iya, lebih tepatnya memanfaatkan situasi. memanfaatkan situasi dengan melawan aturan. Iya. Nah, iya. Memanfaatkan situasi. Nah, iya. Ya karena kita juga jujur aja kurang paham. Iya. Tuh. Hmm. Kalau kita bertahan dengan kekurangan kita ya kita akan stay di situ Di situ aja. Heeh. nggak akan bergerak maju ya kan. Dan sebenarnya pada saat dosen atau guru lagi nerangin pun itu permasalahannya bukan di siswanya juga atau dosen yang kayak telat ketiduran.
koneksi. Sinyal itu Koneksi sinyal. pengaruh, itu Berpengaruh. pengaruh banget, Apalagi boy. banyak banget tuh sekarang tuh kayak orang yang balik kampung ke kampung halaman Nah, kan iya. otomatis di sana kita nggak tahu sinyalnya Nggak kayak tahu gimana kan, tanda tanya Ya itu. besar dan harus dituntut gimana pun Harus ikut. ngikutin materi. Iya, ngikutin dan materi. pahitnya tuh guru atau Nggak mau dosen tahu. ini nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya kamu datang mata kuliah atau mata pelajaran saya ya, absen kurang nilaimu absen kurang, Iya. kurang jelek. juga. Dan kamu harus nyimak dan ngerti gitu loh. Ya, Dia nggak bisa lah begitu. nggak Ya, bisa. sementara dosen maunya itu pukul rata. Disamaratakan Iya. maunya gitu. Ya nggak bisa. Ada yang atas, ada yang bawah. Iya betul. Nggak semuanya kayak banyak duit untuk beli kuota untuk bayar wifi. Ya mungkin sekarang bolehlah dapat kuota Kuota, ya, dari ini udah pemerintah ya kan Iya. solusi walaupun 50 giga tapi 45-nya cuman untuk streaming apa kayak Ya, untuk pembelajaran kuota iya, belajar kuota tapi belajar. kan 5 giga nggak cukup untuk kita searching kayak belajar Belajar, jawaban, iya. materi download materi kan itu nggak cukup dalam waktu sebulan 5 giga. Nah iya, apalagi kalau misalkan kita nonton YouTube lupa nyalain wifi. Ya sementara banyak dosen yang Nah iya. share materi pakai YouTube. Nah iya, yang download Itu loh. yang suruh kita download video. Itu loh. Itu sering kejadian itu. Nggak itu sih apa Nggak worth it sih. nggak disesuaikan sih, kayak guru-guru pengennya gini tapi siswanya atau wali siswanya, wali murid ya, Wali murid. nggak bisa ngikutin juga gitu. Ketika udah kuota habis ya mau gimana. Iya, sebenarnya ada positifnya kita dapat kuota ini kan, dapat kuota belajar. Jadi kalau misalkan yang nggak dapat yang nggak punya wifi atau nggak punya Kuota. uang untuk beli paket data, jadi bisa terbantu. Tapi negatifnya ya gini loh, gue juga ngalamin di saat 5 giganya itu habis dari 45 giga, Ya ini udah. untuk mahasiswa ya, Kelar. itu nggak bisa untuk Nggak buka bisa Zoom digunain, juga loh, iya. serius. Soalnya untuk buka link itu kita butuh kuota internet dulu baru kuota internet belajar. Nah iya, Iya. itu dia. Jadi kayak percuma gitu loh. Percuma kalau kuota tamu udah habis percuma banget. Kecuali kalau dibalik tuh 45 kuota internet, 5 giganya kuota internet belajar. Nah, Mungkin itu bisa. Betah, Nah iya. Betah ya. betah. Betah. YouTubean lancar, Di- 1080p. Apalagi di prodi gua kan juga ada kayak misalnya download kayak semacam zip atau untuk tools untuk Nah iya. itu kan mesti butuh berapa giga tuh. Dan itu ngabisin kuota banget. Nah, Gua iya. itu. Apalagi kita nih, Dev, kita yang statistik itu kan disuruh untuk untuk ngedownload ini kan aplikasi SPSS-nya. SPSS. Berapa giga itu? Berapa ya? Nggak ngitung Cuma nggak? 700 ya? MB. Cuma kan ada 700 tutorial. mega. Cuma gini, Lu 700 doang udah ngeluh gua. Windows Server 16, 12 itu satu Windows Server itu setara sama 2 giga. Tambah 2 kali itu berarti berapa? 4 giga 4 gua giga. download. Sisa segiga. Udah buat apa, Cuk? nah gini dulu nih. Gimana kenapa ngeluhnya itu kan karena kalau misalnya bagi yang nggak paham untuk installnya ya, kecuali kalau misalnya punya teman untuk bisa bantu install, Mungkin mudah. mungkin mudah. Ini kan ada tutorial videonya, otomatis kan kita kalau nggak searching nonton dulu gitu loh. Dan itu berulang, itu yang bikin habis. Diulang-ulang. Diulang-ulang Iya. videonya, jadi makin lama makin. Mana nggak bisa di-download tuh videonya. Kuota Parah menipis. Tidak bisa. Sebenarnya kita pun juga niat untuk belajar, cuman dengan situasi Sikon kayak gini susah. Seperti ini susah. Iya, sebuah susah sih. Jadi pinter-pinter lah memanfaatkan keadaannya. Nah iya. Gunakan kuota 5 giga itu Sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Jangan lupa nyalain wifi kalau mau nonton YouTube. Karena tahu-tahu kepake gitu kan. Tahu-tahu kepake habis banyak gitu segiga kan kita nggak tahu. Pusing kalau misalnya kita mau kuliah di luar. Tapi untuk situasi kayak gini kayak apa ya? Mungkin ada sisi positifnya sih. Jadi kayak gua dapat jadi gua sama tetangga gua itu iuran untuk masang wifi ya. Nah, itu ketika dihitung-hitung ternyata ketika penggunaan adanya wifi sama enggak, itu ternyata pengeluarannya jauh lebih banyak ketika enggak pakai wifi. Jadi ya ada plus minusnya sih. Jadi lebih terbantu walaupun ya wifi-nya enggak terlalu kencang banget sih. Gua nggak mau nyebut merek, cuman nggak terlalu kencang, tapi untuk WA sama YouTube udah lancar, itu Lancar. udah Udah cukup lancar lah banget ya. sih. itu pasti yang maghrib dapat gangguan ya. Oh, Iya. maghrib dapat gangguan, Hujan nggak ada sinyal. hujan nggak ada sinyal, ya Sedih. kan? WA Gua tahu pending, tuh. wah Seragam merah tuh ya. Seragam merah lah. Iklannya pakai lagu DJ ubur-ubur. Iya. wah parah Ting, sih itu. tet 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 tet.
Biasanya banyak tuh mobilnya Avanza tuh. Avanza hitam. Tapi kalau di pembahasan kali ini kayaknya nggak asik kalau kita cuman hanya ngegibahin dosen atau guru doang. Tapi kita juga harus melihat dari sisi dianya. Dari mahasiswanya lah, pelajarnya. Jadi gue sedikit cerita nih ya. Sedikit cerita kalau dari dosen mungkin juga bingung gimana sih cara efektif di masa pandemi ini agar mahasiswa itu bisa belajar. Nah, salah satu caranya saat ini kita tahu itu baru nge-upload di Google Drive, habis itu mahasiswa suruh download sendiri gitu. Sedangkan kuota belajar mereka itu juga terbatas. Jadi jadi dosen juga bingung mau ngasih gimana gitu. Udah maksimal, tapi susah juga. Nah, apalagi yang mahasiswa kayak punya problematika bangun pagi gitu loh. Mahasiswa Kayak lo. Kayak lo gitu. kampret tuh mahasiswa kalong tuh biasanya tuh. Kebangun pagi masih ngantuk gitu kan. Udahlah yang penting absen lah, habis itu lanjut tidur. Nah, itu efek dari apa namanya? Dari pandemi ini. Pandemi ini ya. Ya. Sisi positif sama jeleknya. Iya. Cuman kalau dari segi dosen lagi, itu kalau gua lihat ya, selain dia bingung juga gimana sih dia juga mungkin berusaha untuk bagaimana dia itu menyampaikan materi itu sesuai dengan SKS yang udah ditentukan. Iya. Gitu. RPS. Nah, RPS lah itu udah yang ditentukan dan mereka juga aku pikir juga berusaha. Tunggu. Nah, gimana tuh? Sorry ini gue potong. Ini udah jam 9, gue harus tugas. Oke. Udah dicari. Sorry. Yaudah, kita tutup dulu, pamit dulu. Mau pamit? Assalamualaikum pada. Waalaikumsalam. Segitu dulu. Iya, oke. Yo. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut dari yang tadi ya. Jadi nggak asik kalau kita cuman ngeritik apa ya istilahnya kinerja dari sosok pengampu kita gitu. Pengajar kita gitu. Jadi nggak asik kalau cuman ngeritik doang, tapi kita juga harus ngelihat sisi dari dianya gitu. Kalau dari apa ya? Dari Pak, maaf, segi dipotong dulu mau minum ya. Ya. Kalau dari segi apa namanya? Dari beberapa info yang gua dapat ini berkaitan dengan apa namanya? Guru itu karena guru-guru SD SMP itu SMA bahkan SMA pun itu kebanyakan kan apa ya kalau kita ngelihat dari PNS dulu ya bukan yang swasta tapi PNS itu rata-rata orangnya udah tua untuk lanjut umur lah lanjut usia aku tahu ya, itu. Terus ketika untuk dia mencoba hal baru seperti apa menggunakan Zoom atau Meet itu kayak daya untuk dia untuk belajar lagi itu mungkin agak berkurang ya kan daya minat atau apa gitu kan mungkin karena dianya juga nangkep hal baru ini agak sulit karena mungkin mindset dia udah berkurang beda sama dia saat dia masih muda gitu kan yang lebih performanya lebih kuat gitu walaupun dia udah berusaha semaksimal mungkin kan tapi daya tangkapnya dia susah teknologi zaman sekarang kan mesti agak susah juga untuk ribet. Ya betul jadi kita juga harus memahami cuman dengan apa ya dengan hal seperti itu kupikir apa ya masa sih ini kita bilang nggak usah pemerintah sih maksudnya jangan parlemen Pak ngeri Pak jangan kita ngelihat dari sudut sekolahnya aja masa sih sekolah nggak ada inovasi sih untuk mengatasi hal ini ya kan mungkin berusaha bagaimana menggait mahasiswa lah mungkin yang lagi nganggur atau lagi apa namanya mahasiswa yang basicnya memang pendidikan itu kan mereka juga bisa diajak kerjasama untuk bagaimana sih cara menyampaikan yang baik dan benar seperti ini ada pendidikannya ada pendidikannya jadi itu ada seminar dulu lah gitu jadi nggak cuman lepas tangan doang jadi di sekolah jadi harus nih buat guru-guru sama apa ya guru-guru sekolah sama di SD SMP SMA tolonglah ya kita udah bayar mahal nih ya buat itu tolonglah jadi biar kita tuh bayarnya nggak sia-sia ya kan kalian juga gua tahu besok
ketika udah di akhirat kan ditanyain kan. Wah, Waduh, serem ngeri ya. juga. Udah makin malam makin serem ya. Yo. Karena ini terus terang karena setiap tindakan kalian itu juga pasti Akan dipertanggungjawabkan. Iya, Ada timbangannya lah ya, timbangan ketika aman. kalian tidak berusaha menghadapi suatu permasalahan ini dan kalian sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan dan ini hasilnya gitu kan. Di kelak murid-murid yang kalian ajar itu mungkin di 20 atau 10 tahun ke depan itu nggak tahu nasibnya kayak gimana. Ya ilmunya kurang lah, pengalamannya kurang. Kalau misalnya kayak apa ya, guru-guru tuh lepas tangan, kayak apa ya, udah bisa belajar sendiri gitu loh, atau udah cukup dengan PPT juga mereka paham. Gini loh, ini menarik nih. Gak semua apa ya, mahasiswa atau siswa itu bisa diajarkan, bisa ngerti hanya dengan membaca. Kayak misalnya contohnya gue lebih paham kalau dipraktekin langsung, lebih jadi fast learner gitulah dibandingkan cuma baca. Apalagi di kerjaan kemarin kan ini gue apa, HRD gue juga udah ngasih tahu kayak panduannya gimana gue nggak paham, dan apa ya, gue mending nanya langsung dan gue alhamdulillah paham dibandingkan dengan dijelaskan. Ini analoginya juga analogi gue kerja juga dipakai di sini loh, di dunia pendidikan. Nah, namun gini cuy, bedanya dengan analogi yang di kerjaan sama di pendidikan, apalagi di PNS ya, PNS. Di kalangan PNS itu karena kalau di kalangan PNS itu bedanya, walaupun kamu mohon maaf ini performanya mengajar itu nggak baik pun kamu tetap dibayar dan bayarnya full. Waduh. Tapi masalahnya kalau di dunia kerja itu ketika lu performanya buruk itu bakal berkurang. Gajinya berkurang karena itu mempengaruhi perusahaanmu mungkin. Oh iya. Mempengaruhi perusahaanmu. Biasanya kalau non PNS itu gajinya berkurang tapi ada plusnya. Plus kritik ya. Tambah kritik. Kalau PNS kan kayak gitu. Biasanya ya mohon maaf ya buat tenaga PNS ya mohon maaf, cuman ini sekedar apa ya, fakta yang kita lihat, kita tahu gitu loh, kita tahu, dan itu juga berdampak ke adik saya gitu. Adik saya juga apa yang sekolahnya negeri, tolong. Dan itu sama kayak sistem adik gua juga kan SMP, sekarang dia di negeri, itu otomatis kan SMP, dan gue juga kaget SMP-nya tuh kayak sistem SKS gitu. Jadi kayak anak kuliahan gitu sistemnya. Kebut semalam. Enggak, beda SKS. Bahasa Indonesia itu 4 SKS, matematika 4 SKS, yang eksak tuh 4 SKS. Sementara yang lainnya tuh 3 sampai 2 SKS gitu. Dan guru-gurunya pun cuman dia ngasih materi di Google Classroom, kasih materi, dia bikin deadline-nya itu jam berapa, hari apa. Nanti adek gue tinggal ngirim jawabannya. Sementara untuk nerangin di Zoom pun itu kadang gurunya tuh masih gimana ya, susah, dalam penyampaian gitu. Materi itu kadang lebih kebanyakan interaksi sebenarnya. Iya. Bukan masuk dalam arti itu dia kebanyakan nanya-nanya yang bukan materinya. Jadi itu misalnya parah sih itu. Parah. Ya mungkin emang bener gurunya tuh biar siswanya tuh enggak sepaneng ya atau enggak tegang. Cuma kan dengan begitu kan emang tujuannya kan untuk nerangin materi. Ada porsinya lah ya. Bukan untuk ngobrol-ngobrol gitu. Jatuhnya kayak gitu. Dan ya kalau misalnya siswanya enggak respon balik, gurunya mesti bakalan fokus untuk satu anak itu untuk jawab. Bu, saya tahu biar enggak sepaneng ya, Bu. Tapi tahu lah jam ngajar, Bu. Mohon maaf nih ya. Ya mungkin dia mau beli sayur tapi yang jual sayur udah lewat. Iya, mungkin bisa jadi. Tempat kawan gibah itu tuh. Rawan, ya gitulah. Ya ada, ya bener kata si Arif, ada plus ada minusnya. Kang sayur lewat, Bu, ada sayur baru nih. Berita hangatnya ada yang baru nggak? Gibah. Ya mungkin bagi mahasiswa minusnya kita minus di pemahaman materi. Plusnya kita di plus jam tidur. Iya. Plusnya jam tidur. Kuliah bisa tinggal tidur. Iya. Contohnya gua. Gue juga gitu. Sebenarnya itu buat teman-teman yang di rumah yang lagi kuliah jangan dicontoh. Ini tidak baik. Ini contohnya tidak baik. Ya kan? Itu beban keluarga. Ini contoh-contoh kuliah enggak, DO tak mau. Iya. Ya mungkin
jangan dicontoh lah yang tidur pas kuliah, tapi enak loh, yakin. Iya, yakin. Cobain dulu aja. Iya. Rasanya serasa beda. di dongeng. Iya, Di dongeng. rasanya lebih beda loh, Iya. lebih enak tidur di kampus daripada di kasur sendiri. Tapi yakin lah, siapa tahu minat kan kalian. Iya. Cobain dulu aja. Masuk ke IG. Cobain dulu aja, nyeselnya nanti. Kalau tidur di kampus, Tidur di kampus, habis itu ditinggal sama teman-teman. ya lihat aja nanti di IG ada foto lu gitu Iya. kan. Tahu-tahu ketemunya sama OB kan. Lagi ngepel lagi. Lagi apa mas? Mending kalau OB, coba kalau yang lain. Gue jadi keinget ada temen kita nih sekelas kan. Oh iya ya, aku tahu. Ditinggalin di videoin juga gak sih kalau Iya, nggak salah tuh? di videoin. Di videoin, dibangunin sama OB. Lagi pas tidur. Mas, udah pulang loh mas. Itu sumpah sih, sering kejadian itu, sering terjadi di negara-negara berkembang. Sering terjadi di kampus-kampus besar. Iya. Tidur sampai ngiler lagi. Iya. Di ubin Dengan tidur. itu, dengan santainya dia di situ. Ya mungkin ada kalanya mereka capek kan dengan tugas kuliah. Malam kan Malam. dia kerja. Iya, banyak Capek. banyak begadang. Banyak Capek. Olahraga tangan. Olahraga malam. Tangan. Iya, main ML, PUBG. Barbel. Olahraga jempol itu. Oh, iya. Olahraga jempol. Capek. Lost track. Perut buncit, jempol sispek ya. Gue jadi keinget juga nih, ada tingkat gue yang bintang tamu di episode 1, Denny. Dia itu juga apa Manusia ya? ikan. Beda, bukan. Dia apa ya? Tidur itu nekat Iya, sampai dia tidur itu sampai di depan. Ini posisi guru kan, posisi depan guru banget kan. Nah, jarak berapa meter? Jarak 3 atau 4 meter, dia tidur di situ. Jadi nyender di tembok di bawah. Kurang ajar gak sih? Wah parah sih. Itu parah itu. Parah banget. Den, tahu diri lah, lu mahasiswa. Oke, lagi terus apalagi nih yang bisa kita bahas lagi? Kurasa udah banyak banget ya yang kita bahas. Iya. Cuma Kita aja lah. Kalau kuliah offline Satu ini kan lagi, katanya rencana Januari offline kan. Iya. udah dibahas dari awal, Pak. Ntar dulu, Hmm. dengan adanya offline itu, sementara yang terjadi di lapangan, kasus COVID ini meningkat. Semakin meningkat Nah, setiap semakin Malah ke harinya. kampung halaman gua. tapi Januari itu beritanya bakal disebarin Vaksin. vaksinnya, cuman ya berbayar. Ya tolong lah ya pemerintah ya buat kita-kita yang belum apa ya istilahnya yang belum kaya. Ya, kita butuh bansos dan Butuh korupsi bansos. lah. Bansos nih mahasiswa. Oh lah gimana? Jangan kayak gitu, gua ngeri. Jangan bilang kayak gitu. Tahu-tahu di take down mampus. Iya, ini kan sesuai yang terjadi. Itu- di Iya, sesuai lapangan. terjadi. Itu bantuan sosial, bukan bantuan pemerintah, Bos. Iya. Jadi ya tolong lah ya tersampaikan secara apa ya amanah ya. Telur 4 kilo, beras 5 kilo gitu kan, udah sampai ke mahasiswa. Terus sama mentega berapa kilo. Aku mentahannya aja deh. Aku dalam bentuk uang aja. Karena uang lebih penting, bisa buat beli. Bisa kita atur, kita Iya. udah bisa ngatur. Kita tahu kok harga telur berapa ya. Kan nggak usah repot-repot itu beliin telur segala macam nggak Iya, usah. kasihan nanti kalau Duit pecah di aja. jalan kan. Iya. Iya, kalau Sisanya duit buat kan top up ya? awet, kan? Sisanya buat top up. Iya, lingkungan mahasiswa itu biasanya yang gabut gitu kan, begadang, main game. Iya. Tapi sekarang ada cerita nggak sih kalau misalnya kayak kuliah ada kangennya di kuliah offline nggak sih? Oh jelas. Iyalah. Bisa kita bisa ngumpul bareng, terutama- bisa diskusi bareng ya kan walaupun tiap hari juga diskusi. Cuman Dikontrakan orang santuy. Orang santuy. Yo, Iya, dikontrakan orang santuy gitu. Ini nyatanya gue beda prodi sama kalian. Gabung. Iya. Nggak apa-apa, nggak Saking- masalah. Saking gabutnya aja gue sebenarnya. Sumpah. Iya, emang gabut. Gabutnya kan bermanfaat. Temen kelas pada balik kan ke kampung. Ya gua Tetap stay sini. tetap stay di sini Emang emang gua. Karena orang tinggal sini. di sini. Iya. Ya udah, ya gua mencarilah teman-teman yang masih terlihat keberadaannya di Jogja kan. Tapi pas apa ya, pas terpaksa kita jadi kuliah online itu, pas gue balik ke Jakarta sumpah jenuh banget sih. Ya, Mau karena- keluar susah. Itu loh, dan effortnya ketemu teman-teman yang sebenarnya kita cari itu. Iya, bener banget. Karena kalau kebersamaannya tuh. Kebersamaannya dapat Itu ya banget. itu sih yang Itu sebenarnya. yang dikangenin sih itu. Cuman ketika udah ketemu beberapa hari ya males lagi. Malas lagi udah. Tidur di Itu kos pengen- gitu pengen kan. tidur lagi. Bolos.
Itu yang masih aku cari tahu sekarang. Kenapa pas libur gua pengen masuk, kenapa pas masuk pengen libur itu loh. Hukum malam itu kayaknya. Udah hukum Itu ya, sifat susah. alami manusia. Jadi ketika lu hanya sebatas keinginan, itu ketika keinginan tuh udah terwujud, terus apa nih? Jadi bingung mau Goal gua harus selanjutnya gua harus apa? gimana? Goal selanjutnya Iya, apa? Niatnya- Tapi ketika hanya keinginan itu belum terwujud, kita ada usaha buat gimana sih? Iya. Dan Lu offline pengen sih gini. dan pada saat offline pun kita juga jarang dapat duit sangu. Iya. Jangan cuma angan-angan, jangan cuma nawa itu, usahanya juga butuh. Nawa itu juga usaha. Namanya juga usaha. Usaha ngomong, Pak. Iya. Kan niat. Nawa Niat dulu. Yang penting niat. Niat dulu, nyeselnya nanti. Niat dulu geraknya nanti dah. Nanti gua Hari pertama, ketemu teman seneng. Hati kedua ketiga, dalam mas gua ngeliat muka lu. Udah Udah, Mas. online lagi aja. Online. Tapi itu sih, itu yang kita tunggu-tunggu ya dari kesimpulan gua mungkin kita ngerinduin hal itu. Jadi kayak kita pengen lah balik lagi itu kumpul-kumpul bareng, Iya, bercengkrama kuliah offline itu ya. Ya offline biar walaupun kita tahu lah ya. Keadaannya emang belum sangat kondusif sih. Iya jelas, apalagi besok ketika udah ditetapin kuliah offline itu gua yakin belum tentu 100%. semua 100% mahasiswa itu udah vaksin. Itu dia itu bukannya. Itu masalahnya, bapak-bapak pemerintah tolonglah ya kan. Ya Ada. terjangkau lah, satu mahasiswa 20.000 lah. Ya boleh lah itu boleh. Nego boleh, tapi kelewatan jangan. Itu udah kelewatan ya? Kelewatan itu. Sebenarnya udah kelewatan sih. udah masuk kelewatan itu. Ya udah, kalau udah udah panjang juga ya, kita mungkin tutup aja untuk next episode. Kayaknya gue bakal ngasih tahu, kita bakal cerita-cerita atau gibahin apa gitu loh. Kayak karena Barat Timur juga collab sama Cost Production ya. Iya, Kita bakal spesial untuk ngegibahin dan cerita-cerita suka duka kita bikin Film. Blind Days. Yang bentar lagi bakal rilis. Iya. Doain Buat secepatnya. kalian yang nunggu film dari kreasi mahasiswa kita ya, mahasiswa kita mahasiswa Midcom. dan dengan genre drama Misteri, dan slice of life. dan slice of life itu bisa kita pantengin di IG kita ya, Cost Production 2020 ya. Itu lagi coming soon ya, coming soon. On project lah. on project Ongoing. Mungkin kalau sinopsisnya bisa diceritain sedikit lah ya, biar ada promosi penasaran lah, dikit. promosi dikit sih. Gimana ya? Sebagai bapak produser kan. Produser ayo. Waduh, gimana? Ini agak tersanjung gitu. Yang penting jangan spoiler lah. Jangan spoiler. Cuma hipnosis aja. Sinopsis intinya simple sih. Ada cowok dan cewek. Ya dia punya permasalahan, latar belakang permasalahan yang sama. Cuman ketika cowok cewek ini ketemu, itu si cowok itu ada ada sebuah rasa yang membuat dia itu pengen ngehilangin permasalahan yang ada di latar belakangnya itu. Nah, ketika dia udah move on nih dari latar belakangnya, cuman permasalahannya itu muncul di sini. Ketika si cowok itu tidak tahu sama sekali permasalahan si cewek. Nah, stop. Bagi yang penasaran ya kan. Nonton aja nanti di Cost Production. Tunggu episode berikutnya di podcastnya podcast Barat Timur ya. Ya, ilmu gibah. Ilmu kibah. Ya nanti kita mungkin bakal kita lebih luas. Gimana ya? Suka dukanya pas ngetek itu gimana sih? Nah, ya tuh. Lebih asiknya di mana, Keluh kusutnya di mana, kesahnya, keluh kesahnya, iya. suka dukanya kita Menyatukan banyak pikiran menjadi satu tujuan yang sama tuh. Itu sulit. itu sulit. Itu sulit sih. Jadi dapat pengalaman tersendiri kayak istilahnya dengan kita membuat film, dengan kita Mengenal membuat karakter podcast itu satu kan sama lain ya juga. mengenal karakter satu sama lain itu pengalaman yang gak terlupakan sih menurut gue. Iya. Ya karena dibentuk dari nol ya, Cost Ya, Production betul, itu merintis Dari awal. sampai Bukan warisan boy. bukan warisan. Dede bukan warisan, ini bener-bener dari nol boy. Jadi bener-bener kita bener-bener dari yang bener-bener nggak punya Bener-bener nggak punya apa-apa kemampuan juga- gitu. Kemampuan juga masih pas-pasan ya kan.
terus alat seadanya ya kan, kita berusaha untuk jadi lebih baik ya. Insya Allah dengan progres kita kali ini itu kedepannya bisa jadi semoga bisa membuat kalian lebih terhibur dan lebih pantengin terus lah ya. Amin. Udah kalau gitu kita tutup aja podcast malam ini. Kita tetap tunggu konten-konten podcast Ilmu Gibah, dan nanti kemungkinan akan ada konten baru lagi dari Barat Timur. Masih lama sih planningnya, masih dirancang lah pokoknya. Oke. Bismillah. Kita tutup. Yang penting Nawa itu dan usaha. Barat Timur mulai siap-siap nih. Gua mau bikin Utara Selatan lah. Saingan. Ya udah kita tutup, stay tune. Tunggu episode spesial besok, episode 5 di season 2 ya. Oke. Goodbye guys. Bye. Assalamualaikum. Hey, bentar dulu. Gibahin parlemen kayaknya menarik sih sebenarnya ya. Menarik, tapi berat nggak? Terlalu berat. Tapi agak Mengganggu. mengganggu.